Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Rahmat Ilahi, NIM 19650 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode numerik, dan saya akan menjelaskan tentang salah satu cabangnya atau salah satu materi yang telah dijelaskan oleh Pak Abda, yaitu materi tentang interpolasi. Dan di sini saya akan memberikan dua contoh metode interpolasi, yaitu metode Newton dan metode Lagrange. Oke, selanjutnya kita bedah dulu apa itu metode numerik. Oke, metode artinya cara, sedangkan numerik artinya angka, sehingga secara harfiah cara berhitung menggunakan angka itu adalah arti secara harfiah. Arti secara umum, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, jika kita berbicara metode numerik, kita tidak jauh-jauh dari metode analitik. Oke, metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Metode analitik ini dapat memberikan solusi yang sebenarnya, solusi yang memiliki galat atau error yang nol. Oke, namun apa bedanya metode numerik sama metode analitik? Metode numerik dengan metode analitik terletak pada dua hal, yaitu yang pertama, solusi dengan menggunakan metode numerik selalu berbentuk angka dibandingkan dengan metode analitik yang biasanya menghasilkan solusi dalam bentuk fungsi matematik, yang selanjutnya fungsi matematik tersebut dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Oke, perbedaan yang kedua yaitu dengan metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati, sehingga solusi numerik dinamakan juga dengan solusi hampiran atau approximation atau solusi pendekatan. Namun solusi hampiran dapat kita seteliti yang kita inginkan, jadi detail banget lah. Oke, untuk solusi yang hampiran tidak jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya. Selisih ini yang disebut dengan galat atau error. Oke, dalam mempelajari metode numerik, di sini kita akan mengetahui tujuan dari mempelajari metode numerik itu diantaranya manusia bisa terbebas dari menghitung manual yang membosankan, sehingga waktu yang dapat digunakan untuk tujuan yang lebih kreatif, sehingga penekanan pada formulasi problem atau interpretasi solusi dan tidak terjebak dalam rutinitas hitung-menghitung. Jadi cukup detail lah kalau tujuannya untuk mencari nilai tadi. Oke, untuk manfaat dari mempelajari metode numerik ini terdapat banyak sekali manfaatnya, seperti mampu menangani sistem persamaan besar, ketak linearan, dan geometri yang rumit. Kemudian mengetahui secara singkat dan jelas teori matematika yang mendasari dasar paket program. Mampu merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa, dan juga banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Oke, tahap-tahap memecahkan persoalan secara numerik yang dilakukan dalam pemecahan persoalan dunia nyata dengan metode numerik. Oke, yang pertama, tahapan pertama yaitu pendefinisian masalah. Apa yang kita ketahui dan apa yang diminta oleh masalah atau soal. Oke, yang kedua itu permodelan persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Dan yang ketiga ini penyederhanaan model. Jika nomor 2 ini masih terlalu rumit atau terlalu kompleks, kita bisa menyederhanakannya agar tidak terlalu rumit, dan model matematika yang diperoleh dari penyederhanaan tersebut menjadi lebih sederhana, sehingga solusinya akan lebih mudah diperoleh. Oke, yang keempat, formulasi numerik. Setelah model matematika disederhanakan, tahap selanjutnya adalah memformulasikannya secara numerik. Yang kelima ini, tahap selanjutnya adalah tahap pemrograman, yaitu menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Kemudian tahapan keenam yaitu operasional. Pada tahap ini program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Tahapan ke-7 atau yang terakhir ini, bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi. Diinterpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi metode numerik dan
keputusan untuk menjalankan program dengan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Oke. Contoh-contoh metode numerik interpolasi. Oke, interpolasi adalah sederhananya suatu teknik untuk mencari harga fungsi di suatu titik di antara dua titik yang harga fungsinya sudah diketahui, atau cara penaksiran harga Y dan paket X berada di luar tabel tetapi masih berada dalam interval-interval data yang ada, yaitu X0 dan Xn. Oke, ya, di sini saya akan menjelaskan tentang dua contoh metode interpolasi, yaitu metode Newton dan metode Lagrange. Metode Newton adalah memiliki tiga nilai fungsi berkurung siku dinamakan beda terbagi hingga dan didefinisikan sebagai persamaan-persamaan di atas adalah rekursif, yaitu beda orde lebih tinggi dihitung dengan mengambil beda dari orde yang lebih rendah. Sedangkan metode Lagrange atau polinom Lagrange derajat 1 atau interpolasi linear ini banyak sekali ya namanya. Untuk interpolasi ini menggunakan pendekatan garis-garis atau persamaan linear, sehingga digunakan persamaan garis untuk mengkonstruksi interpolasinya. Metode Lagrange ini banyak menggunakan hitungan dasar dalam pengambilan nilai konstannya atau weight. Oke, kita ke contoh soal interpolasi. Di sini ada contoh soal fx sama dengan 1,3, 2,5, 3,8 dan 5,14. Dan interpolasi yang digunakan minimal berada di berderajat 2. Di sini kita akan mencari f4-nya. Oke, langkah pertama kita bedah dulu x0 dengan fx0, x1 dan fx1 telah diketahui kan, seperti atas itu. Kemudian kita cari f1x, B0, B1, dan kita cari F4-nya di langkah pertama. Oke, di langkah kedua ini kita mencari F2, B0, dan B1 lagi. Kemudian ini langkah terakhir, yaitu setelah semuanya telah dicari, kita masukkan di F2, 4. Di sini dimasukkan semuanya hingga kita ketemu 10,33. Kemudian kita cari dengan nilai 100% dengan persen dan menghasilkan 3,19%. Oke, begitupun dengan metode Lagrange. Pada langkah pertama kita mencari dulu x0-nya, fx0-nya, x1 dan fx1 dan seterusnya. Kemudian kita cari L04-nya, L14-nya, F14-nya. Kemudian pada langkah kedua kita nyari x1 sampai 2, x0, X1, X2 dan Fx0, Fx1, Fx2. Kemudian kita cari L04-nya. Yang L04-nya itu bernilai min 1/3. Selanjutnya metode Lagrange ini kita mencari L14 yang harusnya 1, kemudian L24 itu 1/3. Kemudian kita masukkan semuanya, LO-nya, Fx-nya, L1 dan seterusnya itu dimasukkan dan hasilnya sama seperti di metode Newton, itu hasilnya 10,33. Dan begitupun hasilnya juga sama, 3/119. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.